Kemudian Bapak Ibu ya, setelah muncul ya, kita ini kita tutup. Nah ini saya login sebagai misalkan perwakilan guru atau yang dipercayakan yang PMGP. Kemudian untuk kita Bapak Ibu itu menggunakan nanti fitur input nilainya itu untuk nilai rapot dan nilai sumatif itu sudah ditetapkan. Kemudian kita klik Bapak Ibu untuk menyusun TP-nya pada target capaian TP ya. Oke. Proses input nilai juga nanti ada beberapa langkah ya, ada input nilai. Bapak Ibu juga diingat bahwa kita menggunakan aplikasi ini untuk PT-nya input nilai sumatif dan sumatif akhir semester, atau kalau di semester 2 kita yang menggunakan PSAF ya atau PSAT untuk nilainya itu. Jadi nanti ada nilai hariannya atau yang kita sebutkan nilai sumatif lah. Sebelumnya Bapak Ibu sudah memahami ada nilai formatif, nilai sumatif. Jadi yang kita masukkan adalah nilai sumatif. Makanya bisa Bapak Ibu tentunya di input masing-masing ya secara satu persatu, atau yang lebih efektif lagi Bapak Ibu menggunakan format import nilai ya. Nah, seperti biasa ya ada download format ya. Sebagai contoh saya akan menggunakan format import nilai ya Bapak Ibu. Tentunya ini menggunakan aplikasi yang sudah disediakan di sini. Sebagai contoh ini kita pilih kelas ya. Misalkan saya mengajar di kelas 10.1 ya. Itu tentunya mata pelajarannya kimia ya. Kemudian kita pilih penilaian sumatif keberapa ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan juga dengan kebutuhan atau yang pada semester 2 ini ada berapa TP ya. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan tes sumatifnya juga berapa kali disesuaikan seperti itu. Ini misalkan untuk penilaian sumatif pertama ya. Kemudian untuk target capaiannya atau tujuan pembelajarannya kita klik. Nah ini kita pilih Bapak Ibu yang sudah tadi Bapak Ibu masukkan untuk tujuan pembelajaran. Misalkan saya pilih TP yang pertama ya. Ini tujuan pembelajaran menentukan ciri-ciri yang mencapai. Nah sambil menunggu ya, karena memang ini aksesnya agak lambat ya, Bapak Ibu juga harus sudah menyediakan data nilai ya. Tentunya data nilai dari nilai sumatifnya, dan juga jangan lupa nilai dari nilai PSAS ya, sumatif akhir semester, atau yang melalui PSAF atau PSAT tersebut Bapak Ibu. Kemudian juga saya sarankan Bapak Ibu juga telah menggunakan ya aplikasi yang sudah saya buat terdahulu, yang seperti ini Bapak Ibu waktu di semester 1 ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah saya syaratkan untuk semester 2 formatnya sudah ada, tapi alangkah baiknya supaya tidak melakukan input ulang ya Bapak Ibu, dan juga untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu supaya lebih cepat. Nah itu ambil saja yang semester kemarin datanya ya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengganti ya ini dengan semester 2, atau kalau tidak pun yang sudah saya siapkan untuk di semester 2 ini, baik kurikulum mereka maupun untuk kurikulum 2013. Dan biasanya Bapak Ibu ya kita lupa ya, semester sekali itu 6 bulan ya kita lupa ya, makanya kita sama-sama untuk mencoba mengingatkan kembali. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja Bapak Ibu, saya mengajar di kelas 10.1 ya. Misalkan saya sudah punya data ini Bapak Ibu yang nanti akan mirip dengan aplikasi di Erapornya sendiri ya. Tapi Bapak Ibu perlu diingat juga, nah tentunya ini harus dimasukkan ya. Jadi tes di sini barangkali nilai sumatif yang pertama. Dan ini tentang apa? Nah, tadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu ini dimasukkan kembali ya.
ini mendeskripsikan ciri-ciri yang menyertai skripsinya di semester 2 ini dilakukan sebagai tujuan pembelajaran yang pertama ya. Dan ini nilai siswa ya, nilai siswa yang nanti akan di copy pastikan kepada format yang kita contoh. Ini sudah sediakan Bapak Ibu. Kemudian juga ada yang namanya PSAF ya, atau SAS-nya, jadi sumatif akhir semester. Ini di semester 2. Nanti sebagai contoh itu disediakan oleh Bapak Ibu, dan juga ini sebagai contoh ada data dari nilai sumatifnya tadi, SAF-nya ya Bapak Ibu, seperti ini. Nanti saya akan sesuaikan dulu ya. Ini akan dikopikan ke dalam aplikasi atau soft copy yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya ya. Ini yang untuk semester 2. Semester 2 seperti ini. Supaya nanti di dalam menginputkan lagi atau mengcopy paste Bapak Ibu tidak kesulitan. Oke, ini sambil menunggu karena memang akses internetnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ini sudah muncul. Nah, kita jangan lupa setelah mengisikan kelas pelajarannya, penilaian sumatif keberapa, juga untuk TP-nya. Kita lihat untuk menginputkan batas ketercapaian kompetensi. Jadi ada batas bawah dan ada batas atas Bapak Ibu ya. Ini nama siswanya ya. Ikut dengan data yang lain ya. Ini nilai sumatifnya ya. Nah, ini kan secara manual ya Bapak Ibu ya, diisikan. Walaupun nanti harus mendownload format, nah Bapak Ibu bisa ya, kita ke info nilai gitu, ya. Jadi kalau tadi untuk secara manual, sekarang ke info nilai Bapak Ibu ya, kita klik download format. Seperti biasa tadi kita pilih kelasnya, kemudian pilih mapelnya, kemudian pilih semesternya, kemudian ini pilih jumlah penilaian ada berapa. Ini disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang ada TP-nya ada 4, bisa saja kita penilaiannya ada 4 ya. Kita pilih. Nah, kemudian muncul di bawah Bapak Ibu seperti ini ya. Sumatif ke-1 kita pilih ini tujuan pembelajaran yang mana, ini disesuaikan ya. Kemudian juga yang ini sama Bapak Ibu yang kedua, karena ada 4, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Kemudian batas atas dan batas bawah kita isikan. Jadi misalkan pada sumatif yang pertama sesuai tujuan pembelajarannya, ini batasnya berapa? Misalkan itu adalah pada Pak View ya. Jadi misalkan saya pilih 75 ya, misalkan nanti yang TP kedua mau 70, silahkan Bapak Ibu ya. TP ketiga ya sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan rencana Bapak Ibu seperti itu. Ya. Ini setelah diisikan, kemudian kita pilih download format, yaitu untuk menginputkan nanti secara bersama nilai sumatif dan juga nilai sumatif akhir semester atau yang disebut PSAF atau PSAT. Kita coba untuk format nilai sumatif kita download Bapak Ibu. Nah, ini kita download ya. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpannya di mana. Misalkan saya akan simpan ya, supaya menyimpan filenya Bapak Ibu mudah menemukan nanti. Misalkan saya sudah buatkan ini data nilai sumatif ya. Nah, misalkan data nilai rapor dan sumatif ini untuk format ya, downloadnya ya, misalkan ini kebetulan saya sudah mendownload ya Bapak Ibu, yang tadi kita buka nanti akan muncul ya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini jangan sampai memasukkan berupa formula ya, pasti harus angka. Walaupun Bapak Ibu sudah memiliki data, nah seperti ini ya, misalkan ini saya pada TP yang pertama, kita akan copy paste ya Bapak Ibu.
Tapi yang jelas Bapak Ibu diingatkan antara nama peserta didik ya pada aplikasi softcopy yang Bapak Ibu masukkan dengan aplikasi di rapat itu harus sama ya, karena takutnya data siswanya tertukar atau menjlok gitu ya. Ini kita masukkan ya Bapak Ibu. Yang step pertama kita klik kanan, kita pastenya Bapak Ibu pilih paste spesial ya. Kemudian kita klik value, kita oke. Jadi akan berubah. Biarkan aja seperti itu Bapak Ibu ya. Angka-angkanya ya. Nah, kemudian yang step kedua juga kita masukkan lagi ya. Bapak Ibu sudah memasukkannya pada softcopy yang sudah Bapak pastikan ya. Kita copy paste, kita masukkan format tematiknya, kita paste spesial, lalu oke. Demikian juga untuk yang penilaian yang ketiga ya, kita copy paste lagi. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ada yang berupa formula atau rumus. Kita klik paste spesial, kita klik value oke. Kemudian yang terakhir adalah TP yang keempat. Ini data nilainya sudah ada. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, sebagai contoh. Kemudian kita masukkan ini TP yang keempat. Oke. Nah kalau sudah Bapak Ibu ya, tentu ini kita, nah ini Bapak Ibu ya dirapikan dulu, ada yang menggunakan masih ada ya. Ini kita ketik saja Bapak Ibu langsung ya, karena ini tidak bisa dengan menggunakan angka belakang koma atau desimal ya. Kita ketik lagi, ini kan 91,6 itu bisa menjadi 92 Bapak Ibu ya. Nanti 92 ini hanya sedikit ya, juga ini juga sama ya, 92. Jadi semuanya tidak ada angka di belakang koma ya, kita jangan lupa simpan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian datanya sudah disimpan nih di file yang mana Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita supaya sama-sama barangkali bekerjanya, kita sekaligus untuk nilai sumatif akhir semester atau yang semester 2 ini kita sebut dengan penilaian sumatif akhir fase atau akhir tahun ya, kita download lagi formatnya. Ini sudah kita format. Lupa juga Bapak Ibu simpan ya pen filenya supaya kita tidak bingung mencarinya nanti di mana ya. Seperti ini format nilai sumatif. Nah ini sudah saya simpan di sini, kita buka Bapak Ibu. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah semester 2. Ini untuk format yang akan nanti diuploadkan oleh Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu sudah menyiapkan, sebagai contoh saya sudah menyiapkan ini contoh saja, data nilainya sudah ada ya seperti ini, atau Bapak Ibu sudah memasukkannya tadi ke softcopy yang sudah Bapak Ibu buat. Nah seperti ini ya, dari sini aja kan ini nilainya PSAF atau PSAT, kita copy paste lagi. Biasa paste spesial kita pilih value, Bapak Ibu kita klik oke. Kita lihat datanya ya, nah ini sudah sesuai semuanya seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu kita simpan ya, karena nanti kita akan uploadkan. Nah, kemudian